Baik, untuk materi hari ini kita bahas tentang dinamika partikel, yaitu gerakan mengikuti kurva. Ya, ini masih ada kelanjutannya, artinya berkaitan dengan materi sebelumnya, masih berkutat tentang kecepatan dan percepatan. Ya, karena kita mempelajari tentang gerak. Ya. Nah, pada dinamika gerak, ini gerakan partikel pada bidang datar. Ini sama halnya seperti yang kita bahas minggu lalu, ya. Kalau gerakan pada bidang datar, berarti dia hanya ada dua sumbu. Ya, contoh gambar yang ada di layar itu adalah gerakan partikel pada bidang datar untuk sumbu X dan Y. Ya, ini berarti kategorinya adalah gerakan partikel dua dimensi. Ya. Nah, posisi A bila bisa diperhatikan untuk titik A, ya, itu berada di koordinat S, ya, koordinat S. Artinya koordinat S itu ya pada X dan Y, ya, dengan jarak tertentu terhadap waktu itu ST, ya, fungsi dari waktu. Dengan lintasan kurva di situ, jadi partikel itu lintasannya berupa kurva yang digambar itu. Nah, partikel A ini dianalisa gerakannya dari A sampai ke B, ya. Karena di A sampai B itu adalah interval waktu tertentu atau dt, ya, pada kurva dengan radius rho, ya, ada radius rho-nya itu dari, perhatikan, dari titik C ke A itu radiusnya rho dengan panjang ds, ya, panjang lintasan dari A ke B itu ds. Nah, perpindahan partikel dari A ke B itu adalah R. Atau harga mutlak dari dr itu sama ds. Nah, artinya di sini yang kita analisis atau kita coba analisa itu adalah pergerakan partikel dari A ke B. Ya. Nah, kalau kita bicara partikel di sini, nanti tentunya kalau di dalam analisa kenyataan atau dalam soal, nah, partikel itu bisa diganti apa saja, ya, misalnya pesawat, kemudian kendaraan atau mobil, seperti itu. Nah, pada gambar tadi itu didapatkan ds sama dengan rho d theta, ya, ds sama dengan rho d theta. Karena sudut yang dibentuk dari CA terhadap garis datar itu theta, maka perubahan posisi dari A ke B ini juga akan membentuk sudut D theta, ya, sudutnya. Karena ini kalau kita lihat bentuknya adalah segitiga. Nah, maka didapatkan di sini ds sama dengan rho d theta, ya. Nah, setelah dibagi dengan dt atau kita dapatkan, ya, ds per dt rho d theta dt, maka diperoleh persamaan s dot sama dengan rho theta dot. Artinya itu turunan pertama, ya, terhadap t, terhadap waktu. Nah, sudut theta dihitung dalam radian. Nah, diperhatikan, ini adalah dalam radian. Sehingga nanti kalau dalam bentuk derajat, kalian harus mengubahnya ke bentuk radian. Radius rho disebut radius kelengkungan kurva lintasan, ya. Jadi kurva ini, radius rho ini adalah kelengkungan kurva lintasan. Itu dicari dengan persamaan rho di sini. Ya. Nah, tapi kita tidak akan mencari radiusnya, ya, karena kita mempelajari persamaan geraknya. Nah, kalau kita lihat
untuk gambar yang tadi di sini, pada waktu kita menggambarkan menguraikan partikel A pada lintasan kurva itu, ya kita peroleh EN dan ET, ya normal dan tangensial. Yang tangensial itu adalah menyinggung kurva, yang normal itu dia tegak lurus, ya menuju ke titik pusat. EN dan ET ini adalah vektor yang berkaitan dengan partikel A di lintasan kurva. Ya. Nah, arah vektor tersebut itu tergantung pada lokasi atau pada saat posisi diamati. Ya. ET menyinggung kurva atau menyinggung lintasan, dan yang EN itu adalah normal atau tegak lurus. Nah, demikian juga dengan DR, kalau kita lihat pada gambar sebelumnya, DR di sini, kalau kita lihat, ini adalah pergerakan dari partikel A. DR juga menyinggung lintasan A. Ya, dengan demikian, DR sama dengan ET ds. Ya. Nah, sehingga untuk komponen tangensial, vektor tangensialnya ET itu sama dengan DR per ds. Ya. Nah, kalau kita uraikan, karena tadi yang vektor tangensial itu menyinggung kurva, ya, maka kita uraikan ke arah sumbunya, ya, sumbu X dan sumbu Y, atau arah horizontal dan vertikal, ya, karena sudutnya adalah sudut theta. Ya, sudut theta itu dibentuk dari C ke A terhadap bidang horizontal atau garis horizontal. Itu adalah theta atau besaran sudut. Maka untuk yang arah vertikal, ya untuk yang komponen tangensial itu adalah cos theta, ya, yang horizontal sin theta. Nah, sedangkan yang normal posisi tetanya ada di sini, ya. Itu yang horizontal adalah cos theta, untuk yang arah vertikal itu sin theta. Nah, ini juga saya kira diingat kembali untuk mencari persudutan. Nah, kemudian berkaitan dengan kecepatan dan percepatan, ya. Ingat kembali kalau kecepatan itu adalah dr per dt, ya, turunan jarak terhadap waktu, di mana r ini adalah vektor posisi dari partikel A. Ya, kalau kita lihat tadi ada dr. Nah, r itu adalah vektor posisi partikel A. Nah, padahal kita sudah punya persamaan untuk vektor tangensial ET sama dengan dr per dt, ya, dr per dt. Nah, sehingga kita tuliskan untuk v atau kecepatan itu sama dengan dr per ds, ya, kali ds per dt, atau ET kali dr per dt. Sehingga dengan demikian v sama dengan v kali ET, atau v dikalikan dengan vektor tangensialnya. Nah, sedangkan percepatan itu diperoleh dari diferensial kecepatan, ya, atau turunan kedua dari dr per dt. Nah, maka A atau percepatan itu sama dengan dv per dt. Nah, v-nya tadi dimasukkan yang v kali et atau v kecepatan kali vektor tangensial, sehingga dituliskan d per dt sama d per dt kali v kali et. Nah, sehingga A itu atau percepatan karena punya dua arah, ya, tangensial dan normal, maka percepatan itu sama dengan percepatan tangensial dikalikan vektor tangensialnya ditambahkan dengan percepatan normal kali vektor normalnya. Nah, komponen tangensial dan normal dari percepatan itu dapat dituliskan, ya, percepatan dari persamaan AN, ya, percepatan normal sama dengan V kuadrat per rho, ya. Maka kalau kita lihat, karena rho itu adalah jarak, jadi radius tadi, radius kurva,
Maka untuk percepatan tangensial sama dengan V dot atau turunan pertama dari V. Ya. Kemudian komponen waktu, ya AT, percepatan pada saat T, ya T di sini waktu. Nah, ini dituliskan AT sama dengan dV per dt, ya kecepatan per waktu. Sehingga kita tuliskan dV per ds kalikan ds per dt. Atau dituliskan AT sama dengan V kali dV per ds. Ya. Karena ds per dt jarak per waktu itu adalah V. Ya, maka percepatan pada saat T detik atau fungsi dari waktu itu sama dengan kecepatan kalikan dV per ds. Nah, persamaan ini itu kan sama dengan A sama dengan V dV per ds yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, kemudian gerak pada lintasan lingkaran, ya lingkaran. Kalau tadi gerakan dalam kurva, lintasan kurva, sekarang lingkaran. Nah, kalau R-nya adalah radius lintasan, ya radius lintasan atau bentuknya lingkaran, maka S atau jarak itu sama dengan R theta. Ya, theta itu sudut yang dibentuk ya pada saat partikel bergerak. Nah, karena bentuknya lingkaran, maka rho ini sama dengan R atau radius. Dan misalnya A konstan, percepatan konstan, maka dituliskan kecepatan V sama dengan radius dikalikan theta dot atau turunan dari theta. Ya, karena theta itu adalah sudut yang dibentuk pada waktu partikel bergerak. Nah, kalau kita lihat pada gambar, itu penguraiannya sama. Ada normal, arah normal ke arah pusat, kemudian tangensial ya ke yang menyinggung kurva atau menyinggung lingkaran. Maka di sini juga ada percepatan normal dan percepatan tangensial. Ya. Maka kita tuliskan untuk percepatan normal itu sama dengan V kuadrat per R. Ya, V kuadrat per R seperti tadi. Atau R dikalikan theta dot kuadrat. Ya, theta dot kuadrat. Nah, theta dot kuadrat ini adalah kecepatan sudut. Ya. Kemudian untuk yang tangensial, percepatan tangensial AT itu sama dengan V dot atau turunan pertama dari kecepatan atau R dikalikan theta double dot. Nah, double dot ini adalah percepatan sudut. Ya, percepatan sudut. Nah, kalau kita lihat penguraiannya seperti itu, di mana A ini adalah yang percepatannya. Nah, soal ini ada sebuah batang lengan panjang 2 meter seperti pada gambar membentuk sudut theta. Ya, membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Ya, sumbunya X dan Y berarti di sini adalah gerakan 2 dimensi. Nah, besarnya sudut theta ini mengikuti persamaan theta T, ya T ini dalam waktu ya detik 0,3 T pangkat 3 min 1,6 T plus 3 radian. Ya, dalam radian perhatikan T adalah waktu dalam detik. Nah, pada saat T itu 2 detik, hitunglah kecepatan dan percepatan di titik A, ya, di ujung batang. Kemudian gambarkan vektor kecepatan dan percepatan. Nah, itu berarti kalau kita lihat, ini adalah soalnya dia gerak partikel 2 dimensi, lintasannya berupa lingkaran, ya karena dia batang 2 meter, ya dengan membentuk sudut theta. Nah, ini soal ini silakan didiskusikan dengan teman-temannya, kemudian nanti diupload di Psikologi, sudah saya siapkan. Ini sekaligus sebagai tugas dan presensi, ya. Tugas dan presensi. Jadi presensinya langsung nanti upload di Psikologi. Kemudian untuk
perubahan sudutnya satu radian, diperhatikan satu radian sama dengan 57,3 derajat, ya, itu konversinya. Oke, kita lanjutkan. Gerakan pada bidang datar dengan koordinat polar. Ya, koordinat polar. Nah, ini yang membedakan koordinatnya saja. Ya, gambar di bawah, lihat gambar di bawah di situ adalah koordinat polar untuk R dan theta. Ya, R itu jarak dari O ke A, ya posisi A, kemudian theta itu adalah yang dibentuk sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Nah, karena ini mengikuti atau menggunakan polar dan lintasannya ini lintasan kurva misalnya, maka A ini juga diuraikan, ya, sehingga diperoleh vektor R, ya, R yang searah dengan R besar dan E theta. E theta itu normalnya atau yang tegak lurus terhadap R. Ya. Nah, dari dua vektor itu baru diuraikan ke arah vertikal dan horizontal dengan sudut theta. Maka diperoleh untuk vektor R-nya, ER sama dengan cos theta I plus sin theta J. Ya. I dan J menggantikan X dan Y. Kemudian untuk E theta, ya, E theta itu minus sin theta I plus cos theta J. Nah, perlu diingat bahwa DI per DT itu sama dengan DJ per DT sama dengan 0. Ya, sehingga diferensial terhadap waktu, kalau kita diferensialnya untuk ER-nya, D ER per DT ya sama dengan min sin theta I plus cos theta J kalikan theta dot. Ya, demikian juga dengan yang E theta, ya D E theta per DT ya sama dengan min cos theta I min sin theta J kali theta dot. Nah, maka ER dot itu sama dengan theta dot kali E theta. Ya, E theta diperhatikan dari persamaan sebelumnya. Demikian juga dengan E theta dot sama dengan min theta dot kali ER. Nah, variabel theta dot itu disebut sebagai angular velocity atau kecepatan sudut. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya diuraikan di dalam gambar seperti itu, ER dan ER dot. Ya. Kemudian untuk vektor kecepatan dan percepatan, ya vektor posisi R itu dari partikel dapat dituliskan R sama dengan ya R besar, ini radius lintasan kalikan ER atau vektor R-nya yang searah dengan jari-jari atau lintasan. Perlu diingat kembali untuk kecepatan, ya kecepatan itu dr per dt, ya dr per dt jarak per waktu, maka v sama dengan di sini dr per dt, r-nya masukkan d per dt, ya r-nya disubstitusi dengan r, ya jari-jari dikalikan er dan vektornya, maka diperoleh r dot kali er plus r kali er dot. Nah, maka persamaan kecepatan diperoleh ya V sama dengan V R kali ER plus V theta kali E theta. Atau VR ya kecepatan yang arah radius itu sama dengan R dot, dan yang kecepatan arah theta ya tegak lurus itu sama dengan R kali theta dot. Itu untuk polar. Nah, demikian juga dengan yang percepatan, ya. Percepatan dicari dari A sama dengan dV per dt, ya, dV per dt.
V-nya kita sudah punya dari persamaan sebelumnya, yang V sama dengan V R E R plus V theta E theta, atau yang R dot E R plus R theta E theta dot E theta itu dimasukkan, maka diperoleh persamaan percepatan. Nah, theta double dot ini disebut sebagai percepatan sudut atau angular acceleration untuk garis radial. Nah, dari persamaan E dot R sama dengan theta dot E theta, maka E theta dot ini sama dengan min theta dot ER. Ya, maka diperoleh percepatan ya itu sama dengan AR kali ER, ya, percepatan radial tambah vektornya, kalikan vektornya ditambah dengan A theta, ya, percepatan ke arah tetanya dikalikan dengan vektornya. Atau kalau kita tuliskan, ya, AR itu sama dengan R double dot min R theta dot kuadrat. Nah, sedangkan yang A theta itu sama dengan R kali theta double dot plus 2 R dot kalikan theta dot. Nah, itu untuk persamaan percepatan dan kecepatan di koordinat polar.